Bang, ini para pecinta silat tradisi, khususnya pecinta silat di Indonesia maupun teman-teman yang penonton channel ini banyak bertanya nih Bang. Bagaimana caranya untuk melestarikan silat tradisi ini Bang? Oke. Jadi sebenarnya simpel. Cara melestarikan agar silat tradisi ini nggak punah itu simpel sebenarnya. Cuma kita aja nggak sadar. Saya akan berikan beberapa analogi lah, percontohan. Masuk sekolah sekarang bayarnya berapa? Oke, ada sebagian yang gratis biaya SPP. Beli baju, beli buku, uang jajan berapa? Iya. Ya kan? Kelaziman menuntut ilmu seperti itulah, padahal ilmu untuk dunia nih, ya kan? Sama, silat juga ilmu untuk dunia. Oke? Nah, artinya ada nilai di situ. Supaya silat tidak punah, ya udah sejahterakanlah guru-gurunya, sejahterakanlah tua-tua siletnya, ya kan? Karena nggak mudah ngambil pekerjaan lain kemudian di satu sisi harus mengajar silat juga untuk melestarikan budaya, nggak mudah. Apalagi nanti ketika di rumah guru-guru kita dapurnya lagi meronta karena tidak ada yang bisa diproses, yuk coba, ya kan? Ya itu makanya di kelas saya nggak ambil orang banyak-banyak, asal penuh 3 unsur tadi, ya kan? Cara berguru, pertama ada guru, ada murid, ada biaya, ada tempat. Penuh itu. Mungkin tidak banyak guru-guru, bahkan saya sendiri pun tidak pernah menetapkan tarif. Semua itu terpulang kepada yang akan belajar. Mereka yang menimbang sendiri. Tidak ada biaya, gunakan tenaga. Tidak ada tenaga, gunakan apapun yang bisa kulakukan untuk membantu guru. Itu yang paling penting sebenarnya poinnya. Dengan begitu, artinya tidak ada lagi guru-guru lain yang susah membagi waktu antara memenuhi kebutuhan dapur dan mengajar silat. Sesederhana itu sebenarnya. Cuma masalahnya adalah kenapa ini tidak terjadi? Karena ya mohon maaf, di negeri kita sendiri bukan hanya guru silat, bahkan guru ngaji pun dibayar miris kan. Itu penyebabnya. Makanya pertama ilmu kurang berkat, yang kedua totalitas guru mengajar terganggu karena harus memenuhi kebutuhan hidupnya yang lain. Jadi simpel, untuk melestarikan silat tradisi nggak usah mulu-mulu, nggak usah bicara banyak lebar. Bahkan ada beberapa tempat yang mengupayakan untuk dibantu pemerintah atau dibantu sama donasi-donasi yang lain. Ini juga menurut saya bukan solusi yang mengakar. Kenapa? Karena ketika guru-guru tadi sudah difasilitasi pun sekalipun sama negara, sama pemerintah atau sama donatur-donatur, tetap saja kalau murid tadi tidak ada ikhtiar berkorbannya dalam menuntut ilmu, tetap saja fasilitas yang diberikan guru tadi sia-sia. Kenapa? Karena muridnya sendiri karena merasa tidak punya beban moral untuk berlatih, karena tidak ada pengorbanan, ya akhirnya mereka nggak yakin juga. Akhirnya gelanggang-gelanggang banyak kosong. Kalau saya lebih memilih, lebih baik gelanggang kosong daripada saya melatih beberapa orang yang memang tidak paham dengan proses berguru. Kenapa saya tekankan begini? Karena proses saya berguru juga demikian. Itu yang paling penting. Terima kasih Bang. Sederhana sekali. Oke, terima kasih Bung Abdul, pendekar Kuala Nyur. Oke, Luar terima kasih biasa dan luar Cegu. biasa ini. Ya. Tetap jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.